Lin Tian melihat ke masa lalu dan menyuruh mereka berhenti. Dia adalah seorang pria muda dengan rambut kecil dan kepala telanjang kecil. Dia ditemani oleh sekelompok rombongan. Pengiring rombongan ini tidak mencapai tingkat ke-5 Sanxian, tetapi pemuda itu telah mencapai tingkat ke-6 Sanxian. Setelah melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian untuk waktu yang lama, dia melihat Puisian. Yan Shishi terkejut dan langsung mengerutkan kening. Namun, pemuda itu menatap Lin Tian lagi dan berkata dengan serius, "Apakah kamu masih tahu tentang keluarga?" Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, "Siapa yang peduli?" Dengan lambaian tangan satu sama lain, sebuah gambar muncul, dan itu adalah pemuda lain. Ketika Lin Tian melihat pria ini, dia langsung tersenyum pahit, yang ini tidak memiliki mata yang panjang. Begitu kata-kata itu keluar, pengikut itu tidak senang satu persatu, dan yang lainnya berteriak, "Anda mengatakan tuan muda kita tidak memiliki mata?" Lin Tian mencibir, "Pada hari perampokan murid saya Sandu, dia tiba-tiba datang untuk menimbulkan masalah dan menyerangnya. Apakah menurutmu pria ini tidak memiliki mata?" Yan Shishi ingin tahu tentang bencana seperti apa yang diketahui Lin Tian. Pada saat itu, dia membantu He Suiyu melewati bencana, dan kemudian tiba-tiba berlari menyingkir. Pemimpinnya adalah anggota keluarga. Pada saat itu, pria itu juga mengaku sebagai anggota dari 10 keluarga hati suci Donghai. Tetapi pemuda di depannya, saudara laki-laki pria itu, sedang menjaga surga. Ketika Gu Shengtian mendengar Lin Tian mengatakan itu tentang saudaranya, dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu berani mengatakan itu ketika kamu membunuh saudaraku? Apakah saya akan membunuhnya jika dia tidak memprovokasi saya?" Lin Tian bertanya balik, dan Gu Shengtian bersenandung, "Turunkan dia untukku." Pengikut itu semuanya adalah tingkat kedua dan ketiga Sanxian. Tidak masalah berurusan dengan Lin Tian. Tapi Puisian juga mengeluarkan nafas yang kuat di sini. Siapa yang berani mendekat? Gu Shengtian segera menatap Yan Shishi dan berkata dengan dingin, "Gadis ini dendamku padanya. Sebaiknya kamu tidak ikut campur, atau aku tidak keberatan menjatuhkanmu. Aku tidak takut padamu." Yan Shishi tahu bahwa Lin Tian memiliki banyak keterampilan, jadi dia sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Tapi Gu Shengtian menatap, "Oh, tidak takut? Maka saya ingin belajar dari Anda." Ketika tangan Gu Shengtian terbuka, air laut di sekitarnya terbang, lalu berubah menjadi telapak tangan besar dan menepuknya ke Lin Tian. Puisian segera mengumpulkan lampu hijau dan membentuk penghalang untuk diblokir di depan Lin Tian dan istrinya. Santo pelindung meremehkan, mengukir serangga dan keterampilan kecil. Yan Shishi menatap Lin Tian dan berkata, "Bantu aku dengan sihirmu." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan kemudian teknik 10.000 kali lipat berlanjut. Yan Shishi itu segera merasakan kekuatannya meledak. Kemudian penghalang itu sangat kuat, langsung memblokir semua serangan Gu Shengtian. Para pengikut itu terkejut satu persatu, dan orang-orang yang lewat tertarik dengan situasi di sini, jadi mereka berselancar undet mereka satu demi satu. Apalagi saat melihat penampilan Yan, banyak orang yang terlihat penasaran, siapa wanita ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya belum melihatnya, dan itu tidak terlihat lemah. Ketika orang-orang bercanda, Gu Shengtian tidak mau, jadi dia terus menyerang, dan hasilnya sama. Yan Shishi dengan bangga berkata, "Ayo, lanjutkan." Menghadapi provokasi Puisian, Gu Shengtian memarahi, sepertinya lebih baik menyelinap pada anak itu. Jadi Gu Shengtian tiba-tiba berubah menjadi air, dan kemudian membusungkan ke laut dan menghilang. Orang-orang berseru, beberapa orang lebih iri, apakah itu metode abadi yang tidak lengkap, teknik pencairan air? Ya, kekurangan air adalah metode abadi, yang sebanding dengan metode sistem air suci terbaik. Aku iri padamu. Dikatakan bahwa itu hanya untuk keluarga. Bukankah anak ini peduli pada keluarganya? Ketika orang-orang penasaran, Yan Shishi melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak pihak lain. Sebaliknya, dia menjadi gugup, ada apa? Di bawah air, dengan air. Lin Tian tertawa, dan Yan Shishi ragu, terintegrasi dengan air. Iya. Ketika Lin Tian selesai, dia tersenyum aneh, dan kemudian memberitahu Yan Shishi di mana dia bersembunyi. Yan Shishi terkejut dan ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian mengkonfirmasinya, tetapi Lin Tian selalu memberitahu Yan Shishi lokasi real-time dari pihak lain. Yan Shishi menatap permukaan air. Lin Tian memberikan bejana abadi, atau bejana abadi yang tidak lengkap, kepada Yan Shishi. Aku akan menyerangmu nanti. Iya. Orang-orang ingin tahu tentang tombak Lin Tian dan mengapa dia tidak memiliki roh sama sekali. Bukankah ini artefak? Tidak, itu seharusnya artefak yang terpisah-pisah. Karena hanya ada dua jenis yang tidak memiliki roh, yang satu adalah artefak biasa, dan yang lainnya adalah artefak yang tidak lengkap. Saat ini, Yan Shishi memegang artefak yang tidak lengkap, seperti memegang senjata biasa, sama sekali tidak dapat merasakan apa yang istimewa darinya. Tetapi Lin Tian tahu bahwa alasan mengapa tidak ada roh dalam artefak yang tidak lengkap adalah karena itu adalah artefak yang rusak dan tidak berbentuk. Namun, Gu Shengtian, yang berada di bawah air saat ini, sedikit lebih dekat ke posisi Lin Tian, dan mencoba mencari tahu Yan Shishi.
Ketika dia melihat bahwa Yan Shishi telah berdiri di sana dengan linglung tanpa menyerang dirinya sendiri, dia tertawa di dalam hatinya, bagaimana kamu bisa mematahkan teknik pencairan air? Jadi Gu Xingtian terus mendekat. Tepat setelah tiba di permukaan air, dia siap untuk bergerak. Ketika dia memukul Lin Tianzeng, Lin Tianxie tertawa, dan kemudian berteriak, serang. Puisian sudah lama tidak bisa menahan Nai, apalagi seluruh kekuatan tubuhnya terkonsentrasi pada tombak ini, yang ditambah dengan fungsi ribuan tumpukan. Saat tombak dibuang, itu sangat cepat. Wah, insert itu langsung ke posisi. Dalam sekejap, darah menyebar, lalu sebuah suara menjerit, lalu darah menyebar. Lin Tian mengira tombak itu kembali ke tangannya, tetapi pihak lain tampaknya telah melarikan diri. Apakah dia sudah mati? Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mati, tapi terluka parah. Lin Tian tertawa, dan pengikut itu lari ketakutan. Para penonton segera menyimpulkan bahwa tombak Lin Tian adalah senjata abadi. Jika tidak, itu akan dibuang dengan kecepatan yang begitu cepat. Jika itu adalah senjata biasa, itu akan tersebar. Tetapi saat ini, tombak itu tidak berubah bentuk sama sekali, dan itu juga menusuk dan mengeluarkan darah lawan. Jadi banyak orang mengepung masa lalu, beberapa orang menunjukkan ekspresi serakah dan bertanya sambil tersenyum, adik laki-laki, apakah kamu alat abadi yang tersisa? Lin Tian tidak berbicara, tetapi seseorang tersenyum dan berkata, adik laki-laki, di mana senjata abadi ini? Lin Tian tahu bahwa jika dia tidak mengganggu pikiran orang-orang ini hari ini, mereka akan mengganggunya. Ini bukan yang diinginkan Lin Tian. Jadi Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu adalah senjata abadi, tetapi hanya mengenali saya, jadi saya ingin memberikannya kepada Anda. Itu tidak baik. Beberapa orang tidak langsung percaya, terutama ketika seorang pria muda gemuk keluar dari kerumunan, dan pria gemuk ini mengenakan senjata ajaib di sekujur tubuhnya, seperti mengumpulkan produk limbah. Namun, pada pandangan pertama, senjata ajaib ini semuanya adalah senjata keabadian, tetapi kami tidak berani bertanya kepadanya, seolah-olah dia memiliki asal. Kamu bilang itu hanya mengenalimu. Pria gemuk itu bertanya sambil tersenyum, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya. Baiklah, aku akan melakukannya. Jika dia mendengarkanku, itu akan menjadi milikku nanti. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera menjadi sibuk, terutama seseorang menertawakan Lin Tian dan berkata, wah, kamu sudah selesai ketika kamu bertemu dengan gemuk. Wah, sebaiknya kamu tidak berjudi. Pria gemuk kecil di dunia jiwa adalah ahli pemurnian senjata, atau ahli menurunkan senjata. Ada nasihat yang baik. Yan Shishi tertegun, menatap Lin Tian, apa itu ahli alat jatuh? Lin Tian tiba-tiba tertarik pada pria gemuk itu dan tertawa, dikatakan bahwa ada keluarga tersembunyi di daratan, yang disebut keluarga senjata ajaib. Salah satunya disebut senjata turun, dan orang-orang ini menyebut diri mereka master senjata turun. Yan Shishi belum pernah mendengarnya, dan bahkan orang-orang Sanxian yang hadir tidak mengetahuinya. Tetapi kecil yang gemuk itu terkejut dan tertawa, saya murid keluarga Xiaohuan, Yao Songtian. Para murid sekte senjata sihir jarang muncul di depan dunia. Bagaimana kamu bisa tampil di depan semua orang? Lin Tian tersenyum pada pria gemuk kecil itu. Tapi Yao Songtian berkata sambil tersenyum, apakah kamu memata-matai saya? Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, jika kamu berjanji padaku taruhanmu, aku akan memberitahumu setelah itu, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah. Yao Songtian menatap Lin Tian dan tersenyum. Yang lain berkumpul, penasaran Lin Tian tidak berani setuju. Lin Tian membuang tombaknya, dan ketika kami melihat bahwa Lin Tian begitu lugas, seseorang langsung tertawa, wah, kamu tidak dapat mengambil kembali sisa alat abadi ini. Tidak. Ini hanya untuk iblis kecil dunia ini. Lin Tian menatap Yao Songtian dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah cukup melihat? Yao Songtian membelai tombak dengan satu tangan, dan kemudian semua orang melihat kilatan emas samar di tombak, sampai Yao Songtian memegang tombak dan berkata sambil tersenyum, sekarang dia mendengarkanku. Oh. Kemudian coba. Lin Tian tersenyum intens, dan Yao Songtian melambaikan tombak di udara. Orang-orang berseru, bagaimanapun, senjata sisa abadi, berbeda dari senjata biasa, dapat ditundukkan sesuka hati. Bahkan jika Anda ingin memperbaiki, tidak sulit bagi seorang Master Sanxian untuk melakukannya selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Tapi Yao Songtian ini, menyentuh dengan satu tangan, telah menguasai cara mengendalikan tombak, yang membuat Anda harus mengagumi kekuatan iblis kecil ini. Bahkan Yan Shishi terkejut. Bagaimana dia bisa mengendalikan tombak ini? Yao Songtian tersenyum pada Lin Tian dan berkata, terima kasih atas senjata ajaibmu. Dengan itu, Yao Songtian melambai, dan tombak itu terbang kembali, siap jatuh ke tangan Yao Songtian. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak mudah untuk menjatuhkan senjatanya, tapi itu bukan milikmu. Kemudian mereka melihat pemandangan yang lebih mengejutkan, yaitu tombak itu tiba-tiba terbang ke telapak tangan Lin Tian. Minggu ini, Songtian tercengang, dan orang-orang yang hadir bahkan lebih terkejut. Apakah dia mengambilnya kembali? Apakah iblis kalah? Bagaimana bisa?
Ketika orang-orang bertanya-tanya, minggu itu Zongtian memandang Lin Tian dengan aneh untuk beberapa saat dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu bisa turun, tapi aku bisa menolak." Lin Tian tersenyum, dan minggu ini Zongtian menatap, dikatakan bahwa semuanya terkendali. Orang-orang tidak tahu apa yang dikatakan Yao Zongtian, tetapi Yao Zongtian telah mempelajari banyak keterampilan pengendalian sihir di sekte senjata ajaib. Salah satunya adalah keberadaan yang paling mengerikan dan misterius, yaitu mengendalikan segala sesuatu. Awalnya, Yao Zongtian mengira itu hanya legenda, tetapi hari ini, dia menunjukkan matanya yang panas. Lin Tian tersenyum pada Yao Zongtian dan berkata, "Kamu kalah." Yao Zongtian segera mendapatkan kembali semangatnya, dan kemudian memandang semua orang, semuanya, dia akan menjadi temanku di masa depan. Jangan pukul dia, atau aku ingin kamu terlihat baik. Begitu mereka mendengar ini, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Jelas, semua orang takut pada iblis kecil itu. Tapi Yan Shishi berkata, "Kamu pria gemuk memiliki banyak prestise." Yao Zongtian berkata sambil tersenyum, "Saya telah berada di sini selama beberapa hari, dan mereka takut pada saya begitu mereka melihat saya, dan benci untuk menjauh dari saya. Lihat saja gelar yang mereka berikan padamu." Wisian penuh dengan air mata dan tawa, tetapi Yao Zongtian mengganggu Lin Tian, "Siapa namamu, saudara? Dan apakah Anda benar-benar mengendalikan segalanya?" Lin Tian menjawab, "Saya, Lin Tian, leluhur Tian Shuimen, untuk mengendalikan segala sesuatu, itu benar." Yao Zongtian bersemangat. "Saudara Lin, bisakah Anda menunjukkan kepada saya?" "Tampilkan?" "Iya." Lin Tian tersenyum pahit. "Bagaimana cara menunjukkannya?" "Dikatakan bahwa kamu bisa mengendalikan senjata ajaib orang lain. Bisakah kamu mencobanya untukku?" Minggu itu, Zongtian menantikannya, sementara Lin Tian melihat senjata ajaib di sisi lain dan tersenyum. Dengan lambaian tangan Lin Tian, semua produk limbah Zongtian jatuh ke tangan Lin Tian satu persatu minggu ini. Minggu itu, Zongtian sangat bersemangat. Ini terlalu banyak. Yan Shishi menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan sampai Lin Tian mengembalikan produk limbah ke pihak lain dan berkata, "Baiklah, sekarang katakan, mengapa kalian orang-orang dari sekolah senjata sihir muncul di sini?" Yao Zongtian menyingkirkan suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Dalam beberapa tahun terakhir, saya mendengar bahwa ada pulau peri yang dapat ditukar dengan barang peri yang rusak. Sekte saya mengirim saya untuk mengambilnya, jadi saya akan melakukannya." Yan Shishi melihat nadanya dan berkata, "Perampokan?" "Tidak, kamu salah paham. Mereka memberikannya kepada saya secara sukarela, dan beberapa dari mereka ditukar oleh saya dengan Xianjing." Dijelaskan tengah hari minggu itu. "Saya pikir saya adalah seorang perampok, jadi ketika orang-orang ini melihat Anda, mereka melihat Anda seperti setan." Yao Zongtian tersenyum canggung, sementara Lin Tian menatap awan dan berkata, "Jadi, pulau peri ini, apakah kamu pernah ke sana?" "Ya, aku sudah ke sana beberapa kali, dan kamu bisa menukarnya dengan alat abadi yang tersisa dengan Xianjing." Lin Tian kemudian bertanya, "Dapatkah Anda melihat seseorang?" "Saya tidak bisa melihat orang. Ketika saya di dalam, saya akan membawa Xianjing keluar dan mengatakan apa yang saya inginkan." Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Saya akan pergi dan melihat-lihat." "Anda? Kultivasi terlalu lemah untuk dimasuki." Minggu itu Zongtian segera menggelengkan kepalanya, Lin Tian masih ingin mencoba, jadi dia berinisiatif untuk terbang ke depan. Yao Zongtian dan Yan Shishi bergegas. Sekarang di daerah laut yang jauh, Gu Shengtian memanjat keluar, tetapi ada lubang besar di tubuhnya, dan dia terlihat pucat dan berkata, "Hampir Yuan Shen rusak." Namun meski begitu, Gu Shengtian terluka parah, yang membuatnya menggigit giginya, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kemudian Gu Shengtian menyelam ke dalam air. Untuk Lin Tian San, mereka telah tiba di luar pulau. Ada kabut di seluruh pulau, dan ada penghalang pada saat yang sama, dan minggu itu Zongtian menunjuk ke penghalang dan berkata, "Hanya orang-orang di atas tingkat kelima Sanxian yang dapat melewati penutup ini." Lin Tian penasaran dan mencoba, dan benar-benar terhalang oleh sampulnya. Yan Shishi mencoba dan menemukan bahwa dia hampir tidak bisa masuk karena dia berada di tingkat kelima Sanxian. Namun, Yan Shishi segera mundur dan menatap Lin Tian Dao. Semuanya kabut putih, indera ilahi, mata telanjang, tidak ada yang bisa dilihat. Lin Tian ingin memecahkan penghalang ini, jadi dewa reinkarnasi dalam tubuh terbuka, tetapi dewa reinkarnasi tidak dapat menyerap kekuatan penghalang ini. Ini membuat Lin Tian bingung, dan kemudian mencoba menggunakan Liontin Giok. Tanpa diduga, ketika Liontin Giok bertemu, kekuatan yang kuat langsung memantulkan Liontin Giok itu. Lin Tian segera menangkap Liontin Giok dan terlihat aneh. Tapi Yan Shishi berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berpikir ada sesuatu yang tidak bisa Anda selesaikan." Yao Zongtian menjelaskan, penghalang ini dikatakan sebagai pertahanan diri. Selama ada serangan yang mengenainya, itu akan dipantulkan kembali. Lin Tian ragu, jadi dia memainkan kekuatan yang rebound. Setelah melihat masalah Lin Tian lagi, Yan Shishi berkata sambil tersenyum, "Ada sesuatu yang bisa mengalahkanmu." Lin Tian tertawa, susunan pertahanan otomatis semacam ini bekerja dengan baik dengan susunan isolasi.
Mudah retak. Yan Shishi mengira Lin Tian sedang membual, tetapi Yao Songtian memandang Lin Tian dan berkata, Saudara Lin, susunan ini tidak mudah dihancurkan. Aku tidak merusaknya, tapi aku bisa masuk. Lin Tian tertawa, sementara Yan Shishi ragu. Adapun Yao Songtian, dia tidak percaya, tanpa sanksian level 5 atau lebih tinggi, Anda tidak bisa masuk. Lin Tian tidak berencana untuk memecahkannya saat ini, tetapi dia melakukannya sendiri. Jadi nafas di tubuh Lin Tian berkumpul, seperti orang tanpa nafas berdiri di sana. Bahkan Puisian dan Yao Songtian berdiri di tepi, tercengang. Bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa nafas? Puisian itu tidak bisa tidak bertanya, dan Yao Songtian juga terlihat aneh pada Lin Tian, sangat ingin tahu caranya. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi berkata, susunan semacam ini tidak memiliki efek mengikat pada sesuatu tanpa nafas. Selesai berkata, Lin Tian lewat dengan mudah, dan Yan Shishi terkejut, buru-buru mengikuti. Yao Songtian bahkan lebih lamban dan berkata, apakah ini masih manusia? Ketika Lin Tian masuk, ada kabut di mana-mana, dan dia tidak bisa merasakan situasi di sekitarnya, bahkan indera ilahinya tidak dapat digunakan. Jarak pandang ini terlalu rendah. Lin Tian bergumam, tetapi Yan Shishi menatap Lin Tian sebentar dan berkata, kamu benar-benar tidak punya apa-apa? Selama kita tidak bernapas, tidak ada apa-apa. Lin Tian menjelaskan, dan Yan Shishi berkata dengan aneh, bagaimana jika bocor? Leak, akan ada kekuatan yang kuat di sekitarku, pantulkan aku. Lin Tian tersenyum pahit. Maka kamu harus berhati-hati, atau kamu akan malu ketika kamu dikeluarkan, kata Yan. Lin Tian tentu saja juga tahu, jadi dia tidak berani menghela nafas, atau bahkan menggunakan sihir atau senjata ajaib apapun. Dia hanya bisa berjalan diam-diam. Tapi Yao Songtian berkata, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Mengapa? Lin Tian berbalik dan melihat Yao Songtian selangkah lagi. Dia menemukan bahwa seluruh orang itu kabur. Jelas, kabut putih itu terlalu tebal. Yao Songtian menjelaskan kepada Lin Tian, semakin jauh ke depan, semakin mudah tersesat, jadi ketika Anda sampai di sini, Anda dapat meminta sesuatu dari Sendao. Bagaimana menemukannya? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan minggu itu Songtian menatap Lin Tian dan berkata, bawa Xianjing dan katakan apa yang kamu inginkan. Jika pemilik pulau berpikir itu benar, dia akan mengambil Xianjing Anda dan memberikan apa yang Anda inginkan. Lin Tian ingin mencoba, jadi dia memandang Yao Songtian dan berkata, bisakah kamu mencoba? Yao Songtian mengeluarkan sepotong kristal peri bintang 2, dan melihat sekeliling dan berteriak, peri, aku ingin peri. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas dari kejauhan. Ketika akhirnya jatuh di tangan Yao Songtian, kristal peri menghilang. Sebaliknya, tas hitam kecil muncul di tangannya. Yao Zhaongtian membuka tas dan mengeluarkan belati. Ini benar-benar alat abadi yang tersisa. Dia tertawa dan berkata, lihat, itu saja. Lin Tian menatap cahaya keemasan yang menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu pria dari negeri dongeng? Ketika Lin Tian bingung, dia berkata pada dirinya sendiri, oke, cepatlah, atau kamu akan diusir. Membuangnya? Ya, semua orang hanya bisa masuk ke sini sebentar setiap hari. Jika mereka tidak keluar untuk waktu tertentu, mereka akan diundang keluar. Silahkan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menjadi penasaran. Ketika Yao Songtian melihat ketidakpedulian Lin Tian, dia bertanya dengan aneh, tidak bisakah? Saya ingin mencoba. Lin Tian tertawa, dan Yao Songtian mulai khawatir, saudara Lin, saya tidak bercanda. Tidak ada. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Yao Songtian selalu merasa akan ada bahaya, jadi dia berkata kepada Yan Shishi, keluar. Akibatnya, Yan Shishi juga berkata sambil tersenyum, saya juga ingin melihat apakah negeri dongeng ini begitu ajaib. Yao Songtian tiba-tiba menunjukkan ekspresi tak berdaya. Sampai seperempat jam kemudian, meskipun cahaya keemasan besar datang, dan kemudian langsung mengenai Yao Songtian dan Yan Shishi, dan kemudian mendorong mereka keluar dari pulau. Lin Tian baik-baik saja, yang membuatnya tertawa. Sepertinya pulau ini sangat menarik. Tetapi Yan Shishi, yang berada di luar, berteriak, Anda baik-baik saja, Tuan Lin? Yao Songtian juga penasaran untuk menatap ke dalam, tetapi mereka tidak bisa masuk lagi. Pada saat ini, Lin Tian keluar dan menertawakan mereka, kamu baik-baik saja. Tidak ada. Yan Shishi menggelengkan kepalanya, tetapi Yao Songtian menatap Lin Tian dan berkata, mengapa kamu baik-baik saja? Saya tidak punya nafas. Itu tidak menyerangku. Lin Tian menertawakan susunan yang menarik ini, tetapi Yao Songtian terkejut. Jadi, kamu bisa tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama? Iya. Lin Tianbian berkata, saat dia berjalan masuk, Yan Shishi berkata, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan melihat pulau peri ini. Apa rahasianya? Dengan itu, Lin Tian menghilang di depan mereka. Yan Shishi kaget. Orang ini, dia gila. Tapi Yao Songtian khawatir, mengerikan. Melihat ekspresi khawatir Yao Songtian, Yan Shishi bertanya, apakah ada peri di pulau peri ini? Orang-orang mengatakan bahwa pemilik pulau itu peri, tapi saya tidak tahu apakah ada.
Tengah hari minggu ini sangat tidak berdaya. Tapi Yan Shishi berkata dengan muram, orang ini. Sekarang Lin Tian telah menempuh perjalanan jauh, tetapi masih tidak merasakan nafas, jadi dia melanjutkan. Tetapi untuk menghindari tersesat, Lin Tian dapat meninggalkan jejak di tanah ketika dia masuk, untuk berjaga-jaga. Setelah berjalan seperti ini selama sekitar setengah hari, Lin Tian menemukan bahwa dia telah meninggalkan jejak di kakinya, yang membuat Lin Tian mengerutkan kening. Apakah saya di tempat asli untuk memaafkan? Ini bukan yang diinginkan Lin Tian, jadi dia terus mencoba, dan hasilnya sama. Menghadapi situasi seperti itu, Lin Tian harus memilih untuk keluar dari arai terlebih dahulu dan keluar Side, sementara Yan Shishi melihat Lin Tian kembali setengah hari kemudian dan menghela nafas. Apakah kamu melihat sesuatu? Arai tidak dapat dipatahkan. Itu hanya bisa berputar di dalamnya sepanjang waktu. Lin Tian berkata tanpa daya. Berbalik? Yan Shishi terlihat terkejut, dan Lin Tian mengatakan apa yang dilihatnya, lalu menatap beberapa orang yang keluar masuk pulau dan bergumam, saya harus mulai dengan mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Yan Shishi penasaran. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi mengikuti sekelompok orang masuk. Yao Zongtian bertanya-tanya, orang ini tidak ingin mengikuti orang-orang itu untuk menemukan yang abadi. Apa maksudmu? Soalnya, setiap kali kamu menukarnya, cahaya keemasan akan muncul, dan cahaya keemasan ini mungkin dilepaskan oleh pemilik pulau. Jika Anda memastikan dari mana asalnya, Anda akan menemukan pemilik pulau secara alami. Yao Zongtian menganalisis. Tapi Yan Shishi mengerutkan kening, tapi itu terlalu sulit. Saya hanya berpikir itu mungkin. Bagaimana? Aku harus bertanya padanya nanti. Pertengahan hari dalam seminggu dijelaskan. Tapi Yan Shishi bertanya-tanya, apakah itu benar? Faktanya, Yao Zongtian benar. Pada saat ini, Lin Tian ingin melihat di mana dan oleh siapa orang-orang ini bertukar cahaya keemasan. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian hanya mengikuti beberapa orang masuk, dan orang-orang itu merasakan seseorang di belakang mereka, dan kemudian berbalik satu demi satu. Namun, ada kabut putih tebal di sini. Mereka hanya bisa melihat sosok di depan mereka, tetapi mereka tidak tahu seperti apa bentuknya. Siapa? Mengapa kamu mengikuti kami? Seorang pria besar berkata dengan marah, tetapi Lin Tian berkata, saya juga datang untuk bertukar. Orang-orang ragu, dan Lin Tian mengeluarkan sepotong kristal peri, menyinari 3 lapisan cahaya keemasan, orang-orang tidak menganggapnya serius, tetapi terus berjalan. Setelah jarak, orang-orang ini mulai berdoa. Saya melihat bahwa orang-orang ini bersama dan meminta apa yang disebut abadi bersama. Lin Tian menatap telapak tangan mereka sampai saat cahaya keemasan datang. Lin Tian melompat dan ingin menyusul mereka. Namun, pada saat Lin Tian memperlihatkan napasnya, kekuatan yang kuat di udara dilepaskan. Lin Tian tiba-tiba diledakkan oleh cahaya keemasan yang sangat besar, dan orang-orang di sana terkejut dan ingin tahu tentang apa yang terjadi. Adapun Yan Shishi, ketika dia melihat Lin Tian dipukuli dan terbang keluar, dia buru-buru bertanya, kamu baik-baik saja? Yao Zongtian juga takut. Dia menatap Lin Tian. Lin Tian tidak ada hubungannya kecuali aura tubuhnya. Tidak masalah. Istirahat saja. Ketika keseimbangan Lin stabil, dia menatap pulau peri yang aneh. Yan Shishi membujuk, ya, jangan coba lagi, itu tidak berguna. Lin Tian ragu-ragu untuk menatap Yao Zongtian. Bisakah hanya mereka yang berada di atau di atas tingkat kelima Sanxian yang masuk? Ya, pasti ada. Bagaimana dengan tanah yang naik? Lin Tian penasaran untuk bertanya, minggu itu Zongtian ragu-ragu untuk berkata, belum pernah mendengar tentang terbang ke perbatasan bisa masuk. Mendengar ini, Lin Tian penasaran. Ketika Yao Zongtian tahu bahwa Lin Tian frustrasi, dia menenangkannya dan berkata, Saudara Lin, tempat seperti ini, apalagi kamu, adalah bahwa Sanxian tingkat ke-9 harus berperilaku sesuai dengan aturan. Itu benar, Tuan Lin. Belum terlambat untuk pergi menyelidiki ketika kita siap untuk berkultivasi. Puisian itu juga peduli dengan jalannya. Tapi Lin Tian tiba-tiba tertawa, aku ingin kamu membantuku besok. Besok? Kedua orang ini penasaran dengan apa yang mereka maksud. Setelah melihat bahwa sudah larut, Lin Tian menemukan sebuah pulau terpencil dan berkata kepada Yao Zongtian dan Yan Shishi, saya akan sibuk. Jangan ganggu aku nanti. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan kristal peri bintang 3 itu. Melihat Lin Tian juga memiliki puisi Xianjing tentang yang menunjukkan ekspresi terkejut, di sini. Yao Zongtian ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi dia tidak berani mengganggunya. Pada saat ini, Lin Tian melihat nyala api dan mulai mengerjakan kristal peri. Tempat di mana nyala api lewat, seperti pisau, meninggalkan bekas pada kristal abadi. Yan Shishi memandang Yao Zongtian dengan tatapan bingung. Apa yang dia lakukan? Dia sepertinya terus berurusan dengan Xianjing. Yao Zongtian membeku dan menekankan tahu, tetapi Yan Shishi tidak mengerti, menghadapinya. Yao Zongtian tidak dapat menjaminnya, tetapi Lin Tian mengeluarkan Xianjing yang tampaknya tidak berubah ini dan menertawakan mereka setelah setengah hari yang sibuk. Besok kamu bawa ke Xiandao untuk ditukar. Apakah ada yang istimewa tentang ini?
Puisi itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Yao Songtian menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh. Aku telah membuat ruang kecil di dalamnya, dan kemudian aku akan membiarkan salah satu bayangan bersembunyi di dalamnya. Ah! Yan Shishi menatap, tetapi Yao Songtian tidak tahu apa bayangan itu, jadi dia ragu, bayangan apa? Pada saat ini, Lin Tian memecahkan bayangan ajaib, yang persis sama dengan Lin Tian, dan Songtian tercengang. Apakah kamu akan mengandalkan kristal peri ini untuk mendekati pemilik pulau? Iya. Lin Tian Xiao berkata, dan Yao Songtian menatap, kamu bermain-main dengan hidupmu. Jangan khawatir, itu bayangan ajaib, bukan milikku, tidak apa-apa. Lin Tian tidak takut sama sekali, tetapi Yao Songtian selalu merasa tidak aman. Tetapi bayangan Lin Tian telah terbang ke kristal peri, dan kristal peri ini terlihat seperti kristal peri biasa, tidak ada yang istimewa. Ini. Puisi Yao Songtian dan Yan tercengang, dan bahkan berpikir itu terlalu tak terbayangkan. Lin Tian menertawakan mereka dan berkata, terserah kamu. Kedua orang itu hanya melihat ke langit. Hampir keesokan harinya, mereka pergi menunggu di luar pulau peri terlebih dahulu, sementara Lin Tian Benzun terus tinggal di pulau terdekat. Sampai hari berikutnya ketika saatnya tiba, mereka mengambil kristal peri ke dalam barisan, dan kemudian minggu itu Zongtian memegang kristal peri dengan cemas dan berteriak, "Peri, saya ingin menukar barang peri." Pada saat ini, cahaya keemasan datang dari tidak jauh, dan kemudian kristal peri di tangan Yao Songtian menghilang. Setelah Yao Songtian mendapatkan tas kecil, dia buru-buru membawa Yan Shishi keluar dari pulau peri dan bergegas ke pulau itu. Namun, pada saat ini, Lin Tian sedang duduk-duduk, dan Yao Songtian tidak berani mengganggunya. Dia hanya bisa melihat Yan Shishi, gadis Yan, apakah dia akan baik-baik saja? Jangan khawatir, itu hanya bayangan. Yan Shishi tidak khawatir tentang itu, tetapi dia bertanya-tanya apakah metode Lin Tian akan berhasil. Untuk Lin Tian, dia mengendalikan bayangan, dan dia bisa melihat semua yang dilihat bayangan. Saya melihat bayangannya di kristal peri bolak-balik di awan dengan kristal peri, dan akhirnya duduk di sebuah istana di atas awan. Istana terlihat sangat tua, dan ada tembok yang rusak dan pilar batu yang rusak di mana-mana. Lin Tian terlihat bingung dengan pemandangan ini, sementara Xian Jing jatuh di depan patung batu di istana. Pada saat yang sama, ada banyak kristal abadi di sekitarnya, dan di sisi lain kristal abadi ada tumpukan produk inferior, seperti peninggalan abadi, dan sebagainya. Lin Tian ada di Xian Jing. Dia terlihat curiga di balik layar, tetapi patung batu itu tidak bergerak, tetapi memancarkan cahaya keemasan dari waktu ke waktu. Setiap kali kilatan emas, produk cacat akan terbang keluar, dan akan ada tas hitam, dan kemudian kristal peri akan jatuh di depan patung. Ketika Lin Tiansheng ingin tahu apakah ada orang di batu itu, cahaya keemasan batu itu menyala. Kristal abadi di sekitar Lin Tian dan kristal abadinya sendiri segera berubah menjadi gas abadi dengan berbagai warna dan memasuki batu. Lin Tian segera terungkap. Kemudian sebuah suara yang kuat terdengar di aula, "Siapa itu? Beraninya kamu masuk ke negeri dongeng?" Setelah melihat bahwa tidak ada batasan susunan di sekitar, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak bisakah kamu keluar dan berbicara?" Tetapi pria itu tidak keluar, tetapi suara agung itu bersenandung, "Bagaimana manusia yang rendah hati bisa memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya? Jika kamu tidak berbicara, aku akan menemukanmu." Suara itu meremehkan cara, "Hanya kamu anak kecil ini, aku bisa mengalahkanmu untuk terbang sebentar lagi." Setelah itu, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya jatuh di udara, dan Lin Tian segera membelah bayangan, dan kemudian bayangan yang tak terhitung jumlahnya di aula menyebar. Tapi lampu emas ini sangat kuat. Mereka menabrak semua bayangan ajaib sekaligus. Hantu-hantu itu menghilang dari aula satu persatu. Sebelum semua hantu menghilang, suara di aula bersenandung, "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Pada saat ini, Lin Tian di pulau itu segera membuka matanya. Melihat Lin Tian tiba-tiba membuka matanya, Yan Shishi bertanya sambil menghela nafas lega, "Bagaimana dengan itu? Apa yang Anda temukan?" Lin Tiangang ingin menjelaskan, tiba-tiba cahaya keemasan datang dari Pulau Peri, dan orang-orang di sekitar penasaran dengan apa cahaya keemasan itu. Jiwa kuat Lin Tian langsung merasakan bahwa cahaya keemasan itu tidak sederhana, dan kemudian melihat ke kejauhan dan berkata, "Menyebar." Lin Tian pergi dengan lompatan, dan Yan Shishi dan Yao Songtian juga terbang cepat, diikuti oleh cahaya keemasan di pulau itu. Dalam sekejap, pulau besar itu meledak dan hancur berkeping-keping, lalu tenggelam ke dasar laut. Orang-orang di dekatnya ketakutan, dan puisian bahkan lebih gila di sini. Yao Songtian menarik napas, kekuatan yang sangat kuat. Lin Tian mengerutkan kening. Sanxian tingkat ke-9 belum tentu memiliki kekuatan ini. Kemudian cahaya keemasan datang dari negeri dongeng. Puisi Lin Tian kan untuk Yan, dan Yao Songtian berkata, "Jangan ikuti aku." Sebelum kedua pria itu bisa bereaksi, Lin Tian menyelam ke dasar air, dan cahaya keemasan menghantam air dan meraung. Permukaan air menerbangkan gelombang besar, langsung mengguncang semua orang di dekatnya. Yan Shishi dan Yao Songtian tidak terkecuali. Mereka juga dihantam ombak besar.
Tetapi mereka sama sekali tidak, tetapi mereka melihat ke tempat Lin Tian baru saja menghilang, dan kemudian mereka semua tampak ketakutan. Secara khusus, Yan Shishi buru-buru terbang, melihat sekeliling, dan kemudian berteriak, "Tuan Lin." Yao Zongtian berkata dengan demensia, "Dia tidak akan mati, kan?" "Tidak, tidak mungkin. Dia tidak akan mati dengan mudah." Wu Xian itu tidak mempercayainya. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan lain datang dari Sendao dan langsung menuju ke laut yang jauh. Minggu itu, Zongtian segera kembali ke cara berpikirnya, saya pikir dia sudah pergi jauh. Pergi. Yan Shishi dengan cepat mengikuti Jin Guang ini untuk menilai keberadaan Lin Tian. Setelah meninggalkan Xiandao untuk waktu yang lama, Jin Guang menghilang. Yan Shishi menyelam ke dalam air, dan Yao Zongtian sedang mencari Lin Tian. Sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang mereka dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin melihatku?" Ketika mereka melihat Lin Tian baik-baik saja, mereka merasa lega. Lin Tian keluar dari air, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Ini seharusnya jarak yang aman." Tapi Yan Shishi bertanya-tanya, "Apa itu cahaya keemasan? Mengapa mengejarmu untuk menyerang?" "Kurasa itulah yang kita sebut penduduk pulau." Lin Tian tersenyum pahit, tetapi pada minggu itu, Tianjing berkata, "Abadi itu?" "Mungkin, tapi tidak menyukainya." Lin Tian tidak bisa memastikan saat ini, jadi dia hanya bisa menggunakan nada keraguan. Tapi Yan Shishi berkata, "Pemilik pulau ini terlalu mengerikan." Yao Zongtian setuju, itu benar. Jika serangan itu mengenai orang, diperkirakan Sanxian tingkat ke-9 akan hancur berkeping-keping. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Untungnya, saya punya banyak setan, tapi dia hanya memiliki satu serangan dan tidak bisa memukulku sama sekali." Yan bertanya, "Apa yang kamu temukan? Mengapa orang itu mengejarmu?" Lin Tian memberitahu mereka berdua penemuan satu persatu, dan kemudian berkata, "Saya tidak melihat seperti apa dia atau apa yang dia lakukan, tetapi saya dapat yakin bahwa dia benar-benar ada di setiap alam." Yao Zongtian mendengar kekhawatiran ini dan berkata, "Saya khawatir Anda akan menyinggung perasaannya, dan dia akan mengeluarkan perintah untuk membunuh Sendao." "Mengejar pesanan?" "Ya, konon puluhan ribu tahun yang lalu, beberapa orang ingin menjelajahi negeri dongeng, dan kemudian melarikan diri. Tapi kemudian ribuan tahun kemudian, negeri dongeng mengeluarkan perintah berburu, dan perintah berburu tidak berhenti sampai pria itu pergi ke negeri dongeng." Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa, "Apa manfaat menyelesaikan pengejaran? Dikatakan bahwa Anda bisa mendapatkan hadiah yang kaya, tetapi tidak ada yang tahu hadiah spesifiknya. Bagaimanapun, pria itu melarikan diri ke negeri dongeng." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Apakah kamu tidak khawatir?" Yao Zongtian memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, tetapi saya masih memilikinya." Tetapi Yao Zongtian selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Adapun Yan Shishi, dia ragu-ragu, "Mengapa saya tidak pergi untuk menyelidiki?" "Tidak, ini buang-buang waktu." Lin Tian tidak ingin menjelajahi hal-hal membosankan seperti itu. Sebaliknya, ia membersihkan suasana hatinya dan siap untuk menemukan perpisahannya sendiri, karena perpisahan itu hampir selesai. Melihat Lin Tian akan pergi, Yao Zongtian berkata, "Saudara Lin, saya pikir Anda memiliki kekuatan yang begitu kuat. Lebih baik pergi ke rumah abadi bersamaku." "Chuang Xianfu?" "Ya, ada rumah abadi bintang 5, yang konon menarik banyak orang. Saya pikir Anda dapat mencoba keterampilan Anda." Yao Zongtian tahu bahwa Lin Tian tidak mudah, jadi dia ingin bergandengan tangan dengan Lin Tian untuk memasuki rumah abadi. Yan Shishi mendengar rumah abadi bintang 5 dan menarik napas, begitu maju. Lin Tian ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya tidak tahu di mana rumah abadi itu. Dalam setengah hari. Kalau begitu, pimpin jalannya." Yao Zongtian tidak menyangka Lin Tian akan terbang di belakang dan bertanya, "Saudara Lin, mengapa kamu begitu percaya padaku?" "Percaya padamu?" "Ya, aku membiarkanmu pergi ke rumah Chuang Xian, dan kamu akan pergi bersamaku. Apakah kamu tidak takut aku akan menipumu? Atau tidak takut aku memanfaatkanmu?" tanya Yao Zongtian. Yan Shishi juga bingung. Bagaimanapun, Lin Tian tidak membuang-buang waktu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya sedang memikirkan tentang rumah abadi bintang 5, yang pasti akan menarik banyak orang dari aliansi kuno dan puncak lautan langit." "Siapa orang-orang ini?" Yao Zongtian tidak tahu dendam antara Lin Tian dan dua liga, jadi dia bingung. Yan Shishi kaget. "Apakah kamu ingin membersihkan orang-orang itu?" Lin Tian tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia meminta Yan Shishi untuk eksplain rasa terima kasih dan kebenciannya kepada Yao Zongtian. Ketika Yao Zongtian mendengarnya, dia berkata sambil tersenyum, "Jangan bilang, ada cukup banyak orang di 4 lautan. Itu bagus." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi, tetapi Yan Shishi khawatir, mereka yang bisa pergi ke rumah abadi bintang 5, saya pikir, harus berada di atas tingkat kelima Sanxian. Tetapi Yao Zongtian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda mendapat masalah jika saya di sini."
Yan Shishi menatap Yao Songtian dengan setengah percaya dan setengah ragu. Apakah mereka takut padamu? Haha, aku iblis dunia. Pertengahan minggu. Yan Shishi terlihat aneh sampai setengah hari kemudian, mereka sampai di sebuah pulau. Ada orang di seluruh pulau, dan di tengah pulau, ada susunan. Apakah ada orang di sekitar untuk menyerang area itu, tetapi mereka semua gagal untuk kembali. Hanya setelah menyerang sebentar, mereka mundur ke satu sisi untuk beristirahat dan membiarkan orang lain mencoba. Yao Songtian menunjuk ke tempat itu dan berkata, lihat, rumah peri bintang 5. Lin Tian tidak memperhatikan rumah abadi bintang 5, tetapi bertanya-tanya apakah ada orang dari aliansi kuno dan puncak laut langit. Jadi Lin Tian sengaja melepaskan nafas. Yan Shishi itu menatap Lin Tian, tidakkah kamu benar-benar mau? Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, para Sanxian di pulau itu saling memandang dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, Lin Tian dengan sengaja bersuara, aku, leluhur Tian Shuimen, Lin Tian. Baru-baru ini, karena insiden Tian Shuimen, hati suci Laut Cina Timur telah mendidih. Setelah berhari-hari, banyak orang kuat telah mengetahuinya. Jadi orang-orang lain di pulau itu, mendengar ini, mulai bertanya-tanya, ini rumor tentang leluhur? Itu terlalu lemah, bukan? Saya pikir itu sangat kuat, tetapi saya tidak berpikir itu benar-benar hanya gangguan. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa tidak ada ahli di rumah di puncak Liga Tiangu dan Tianhai, dan kemudian mereka dibawa ke sarang. Ya juga. Mereka berdiskusi satu sama lain, tetapi Lin Tian bertanya-tanya, apakah tidak ada orang? Tetapi saat ini, sebuah suara datang dari sudut pulau, benarkah ketika saya keluar dari Liga Tiangu? Itu benar. Lin Tian tiba-tiba tertawa, tetapi orang-orang di pulau itu tampak terkejut ketika mereka melihat orang-orang itu. Pria ini memiliki rambut dan kain lap di sekujur tubuhnya. Kakinya dibungkus dengan 2 bola hitam. Saat dia bergerak, percikan api akan keluar dari tanah. Bukankah orang gila ini orang gila dari aliansi surga dan zaman kuno? Ya, benar. Dia adalah penyihir Sanxian tingkat 6. Dia disebut maniak besi. Beberapa orang yang tidak mengenal orang gila itu penasaran dan bertanya, untuk apa kedua bola ini? Dikatakan bahwa itu adalah instrumen yang mengerikan dan tidak bermoral. Ketika orang-orang berbicara tentang orang gila itu, Yao Songtian mengerutkan kening, bagaimana kabarnya? Anda tahu itu? Lin Tian bertanya kepada Yao Songtian, dan minggu itu Tianen berkata, dia dulu memperjuangkan senjata abadi, dan kemudian dia hanya Sanxian level 5. Sekarang Sanxian level 6, aku khawatir ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi Yan Shishi sedikit ketakutan, terutama ketika momentum kuat dari pihak lain mendekat, itu seperti binatang buas yang datang. Tepat ketika Lin Tian ingin bertanya siapa dia, seorang pria muda datang ke kerumunan. Dia berpakaian hijau dan wajahnya agak putih. Bibir orang tuanya kering dan pecah-pecah, tetapi dia tertawa dan berkata, besi tua, DLL. Pada saat ini, orang gila itu berhenti dan berdiri di sana seolah menunggu perintah pemuda itu, dan orang-orang bertanya-tanya siapa pemuda itu. Pemuda itu berjalan selangkah demi selangkah, seperti seorang sarjana yang lemah dan sakit-sakitan, dan berhenti di suatu tempat yang hanya berjarak 5 langkah dari ketiga Lin Tian, dan kemudian tersenyum pada Lin Tian, kaulah yang membesarkan sarang lama Liga Tiangu. Bagaimana menurutmu? Lin Tian bertanya, dan pemuda itu berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan diri. Orang-orang bertanya-tanya siapa dia, dan mengapa dia bisa memerintahkan orang gila ini sampai dia mengeluarkan token berdarah, dan kemudian mengukir 2 kata Tiangu di atasnya. Semua orang berkata, perintah pembunuhan darah kuno. Yan Shishi kaget. Itu adalah darah yang membunuh istana. Aula pembunuh darah. Lin Tian memandang Yan Shishi dengan rasa ingin tahu, dan Yan Shishi menjelaskan, dikatakan bahwa ada semacam pembunuh mengerikan di aliansi Tiangu, dan orang-orang ini dapat saling membunuh selama mereka meletakkan tangan mereka di atasnya, dan orang seperti ini berasal dari aula pembunuh darah. Token ini adalah simbol identitas mereka. Setelah itu, Puisian menunjukkan ekspresi terkejut, dan para penonton terus berbicara. Tetapi pemuda itu berkata sambil tersenyum, aku, darah Tiangu membunuh ratusan mil buku-buku jahat di aula. Semua orang suka memanggilku sarjana jahat. Adapun Anda dapat memanggil saya apapun yang Anda inginkan. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Sarjana jahat itu tertawa ketika melihat Lin Tian tidak takut pada dirinya sendiri. Apakah kamu tidak takut padaku? Kenapa aku takut padamu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Mereka tidak menyangka Lin Tian begitu marah, tetapi sarjana jahat itu berkata sambil tersenyum, saya telah melihat begitu banyak orang seperti Anda. Saya? Ya, saya pikir saya tidak akan terkalahkan jika saya membunuh beberapa murid lemah Liga Tiangu. Faktanya, saya belum pernah melihat ahli Liga Tiangu yang sebenarnya. Sarjana jahat itu tidak sopan menyerang Tao. Oh, apakah Anda menghitungnya? Lin Tian tersenyum pada sarjana jahat itu, dan sarjana jahat itu berkata dengan bangga, tentu saja. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, di mataku, kamu hanyalah reptil kecil dari aliansi surga dan zaman kuno.
Sarjana jahat itu terkejut dan tertawa, tetapi Puisian merinding ketika mendengar tawa itu. Yao Zongtian mengingatkan Lin Tian, dia tidak sederhana, dia tidak boleh ceroboh. Tidak ada. Lin Tian masih tidak peduli, tetapi sarjana jahat itu berhenti tertawa dan berkata, jika bukan karena aliansi surga dan zaman kuno menangkapmu hidup-hidup, aku akan membunuhmu. Setelah sekian lama, apakah kamu tidak lelah? Lin Tian menatap senyum lucu orang tua jahat itu. Tetapi sarjana jahat itu melihat kematian Lin Tian setelah dia ingin mati. Dia tertawa dan berkata, oke, kamu terus gila. Tunggu sampai aku melihat berapa umur besi membunuhmu. Berkata, orang tua itu diberitahu bahwa besi tua itu tidak berguna. Orang gila itu tidak berbicara, tetapi dia terus berjalan, dan tubuhnya mulai berkilauan, sampai saat berikutnya, tiba-tiba seperti embusan angin, bergegas di depan langit Dalin, dan meninju di masa lalu. Kecepatan ini sangat cepat, bahkan Yao Zongtian tidak bisa menghentikannya, dan Puisian tercermin, sudah terlambat untuk menghentikannya, jadi kita hanya bisa menyaksikan pertarungan orang gila ini. Cendekiawan jahat tertawa, lihat dirimu gila. Tetapi saat ini, tubuh Lin Tian terbelah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Orang gila itu menabrak bayangan, tepat saat dia menabrak bayangan, dan bayangan itu segera menghilang. Hantu-hantu lain tertawa dan berkata, lihat apakah kamu bergerak cepat, atau apakah aku berpisah dengan cepat. Orang gila itu mengeluarkan suara binatang buas, seolah-olah dia akan merobek hutan, tetapi orang-orang di sekitarnya terkejut. Orang ini, bagaimana kamu melakukannya? Itu keajaiban sihir. Beberapa orang mengenali sekilas, satu persatu terkejut, dan sarjana jahat itu tidak mau, tetapi juga berkata kepada orang gila itu, cepat tinggalkan dia. Orang gila itu terus bekerja, tetapi hasilnya sama. Akhirnya, orang gila itu masih gila, dan sarjana jahat itu sedikit tidak sabar. Buka ikatan bolanya. Orang-orang ingin tahu tentang apa artinya melepaskan bola, dan orang gila itu menurunkan 2 bola, dan kemudian orang gila itu bergerak seperti bayangan. Tiba-tiba, orang gila itu menghancurkan ratusan hantu, sementara Lin Tian berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, ini cukup cepat, tapi masih lebih lambat dariku. Orang gila itu meraung, lalu mempercepat lagi. Kali ini, dia menghancurkan lebih dari 600, tetapi Lin Tian bisa menghasilkan 1000 dalam sekejap, sehingga dia tidak bisa memenangkan Lin Tian sama sekali. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar tercengang, terutama mereka yang memandang rendah Lin Tian, dan merasa bahwa kognisi mereka telah rusak. Sarjana jahat itu sedikit kesal. Dia berkata kepada orang gila itu, gunakan bola. Kali ini orang gila itu berhenti, mengeluarkan 2 bola, lalu kedua bola ini dibuang dan dipecah menjadi bola-bola kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bola-bola kecil ini menyerang iblis di sekejap. Ketika orang mengira Lin Tian akan dipukul kali ini, bola tiba-tiba berhenti di depan semua iblis, lalu berkumpul bersama, dan akhirnya melayang di udara. Apa yang salah dengan orang tua itu? Dan sarjana jahat itu bertanya, ada apa dengan besi tua itu? Yang ini, seperti orang bisu, hanya akan membuka mulutnya dan menunjukkan giginya, dan menatap Lin Tian seperti orang gila. Tetapi buku jahat itu berkata dengan marah, minggir, aku akan datang. Orang gila itu mundur ke satu sisi, tetapi matanya tertuju pada bayang-bayang, yang sangat tidak mau. Sarjana jahat itu memandang Lin Tian dan berkata, wah, jika kamu bisa memaksaku melakukannya, itu adalah kekuatanmu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Ya, aku tidak hanya akan menjatuhkanmu, tapi aku akan menyia-nyiakanmu dan membunuh semua Tian Shuimen. Sarjana jahat itu sangat marah. Lin Tian tiba-tiba berkata dengan dingin, aku benci orang yang menindas Tian Shuimen, jadi sebaiknya kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Ambil kembali? Haha. Wah, sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Ingin saya mengambilnya kembali? Naif. Sarjana jahat itu tidak hanya tertawa tetapi juga menyindir. Orang-orang abadi yang tersebar di sekitar ingin tahu tentang kemampuan Lin Tian untuk melawan sarjana jahat itu, tetapi Lin Tian tersenyum pada sarjana jahat itu dan berkata, apakah menurutmu kamu akan lebih baik dari orang gila ini? Wah, sepertinya kamu tidak tahu betapa mengerikannya orang-orang di aula pembunuh darah Tiangu. Saat sarjana jahat itu selesai, dia saling menatap, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh di udara. Hujan pedang ini semuanya adalah hujan pedang api, dan mereka terbakar sendiri. Selain sansian tingkat 6, hujan pedang besar tidak hanya cepat, cakupannya luas, tetapi juga kuat. Semua bayangan itu musnah sekaligus. Ketika mereka berseru, beberapa orang berseru, orang-orang yang membunuh kuil dengan darah kuno hari itu benar-benar mengerikan. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki aula pembunuh darah semuanya jenius di antara para jenius, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Sarjana jahat itu berseru setelah mendengar kata-kata orang-orang ini, awalnya dia ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi tidak ada residu yang tersisa. Yan Shishi mengerutkan kening dan melihat sekeliling, karena menurutnya Lin Tian tidak mudah mati. Tidak hanya Puisian, tetapi Yao Zongtian juga melihat sekeliling dengan aneh, sementara sarjana jahat itu tersenyum pada kedua orang itu, jangan lihat, dia pergi. Yan Shishi tidak percaya, ketika langit runtuh, dia tidak bisa mati.
Yao Zongtian mengangguk, ya, dia tidak rentan seperti yang kamu pikirkan. Sarjana jahat itu menghela nafas, sekarang orang-orang, mengapa mereka tidak percaya apa yang mereka lihat? Siapa yang kamu bicarakan? Kemudian sebuah suara muncul di udara, dan itu adalah Lin Tian. Semua orang terkejut. Beberapa orang bertanya-tanya, bagaimana dia bisa sampai di sana? Selain itu, saya tidak bernapas sama sekali sekarang. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Yan Shishi sangat senang. Aku tahu kamu baik-baik saja. Minggu itu, Zongtian juga tertawa, sementara sarjana jahat itu mengerutkan kening, dan orang gila itu meraung padanya, berharap untuk merobek Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, giliranku. Anda? Ingin menyerang saya? Sarjana jahat itu mencibir, sementara Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian menggunakan teknik peminjaman roh. Roh sarjana jahat dipinjam oleh Lin Tian, dan kemudian pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Lin Tian. Orang-orang ingin tahu tentang pusaran air Lin Tian, tetapi sarjana jahat itu tidak mempedulikannya. Dia juga mengumpulkan sampul merah dan menantang, nak, bahkan jika aku menyerangmu, kamu tidak bisa menyakitiku. Oh, kamu yakin? Iya. Sarjana jahat itu ingin Lin Tian tahu keburukannya, jadi dia gila. Lin Tian tersenyum dan berkata, itu akan membuatmu bahagia. Dalam sekejap, pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam masa lalu satu persatu, dan kemudian mengenakan topeng merah, langsung menembus jiwa satu sama lain. Wajah tersenyum sarjana jahat itu tiba-tiba mengeras. Dia tidak meludahkan darah sampai lama kemudian. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan orang gila itu juga bingung melihat sarjana jahat itu. Yan Shishi sangat senang bagaimanapun caranya, sengit. Yao Zongtian juga harus menghela nafas, apakah tingkat ke-6 Sanxian terluka parah? Lin Tian berkata, sebaliknya, itulah konsekuensinya. Buku jahat, hidup dan mati, jangan akui, aku hanya merasa mual hari ini. Tidak nyaman? Tawa lucu Lin Tian, lalu dia mengumpulkan pusaran hitam lagi, dan sarjana jahat itu segera berkata kepada orang tua, besi tua. Orang gila itu segera berhenti di depan sarjana jahat itu, dan pusaran air hitam menghantam orang gila itu satu persatu. Darah orang gila itu menyembur keluar, dan kemudian seluruh pria itu tidak bisa berlutut. Adapun sarjana jahat, dia memarahi, nak, tunggu, aku akan membersihkanmu nanti. Kemudian sarjana jahat itu melompat ke laut sekaligus, dan kemudian menghilang di depan semua orang dengan embusan. Hanya orang gila yang berlutut di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia terluka terlalu parah untuk bergerak. Lin Tian jatuh, dan kemudian pergi ke orang gila itu. Yan Shishi menghentikannya. Berhati-hatilah. Tidak masalah. Dia juga terkendali. Dikendalikan? Yan Shishi ragu-ragu, dan para penonton saling memandang. Adapun Yao Zongtian, dia ragu, saudara Lin, apakah menurutmu dia dikendalikan oleh orang lain? Ya, aku baru saja membangunkannya. Lin Tian selesai, mendatangi orang gila itu, dan meletakkan tangannya di atas kepala orang gila itu. Saat berikutnya, orang-orang melihat jarum merah darah terbang keluar dari kepala pria gila itu. Pada saat yang sama, ada simbol cahaya keemasan di jarum, dan orang-orang terlihat terkejut ketika melihatnya. Yao Zongtian berkata dengan demensia, itu adalah jarum jiwa darah. Apa ini? Yan bertanya Yao. Zongtian menjelaskan, begitu jarum jiwa darah memasuki tubuh manusia, jiwa dan daging akan dikendalikan, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri. Yan Shishi menarik napas. Apakah aliansi ini terlalu sengit? Begitulah cara Anda memperlakukan orang. Pada saat ini, orang gila itu berangsur-angsur bangun, dan kemudian menatap Lin Tian sebentar dengan matanya didistribusikan oleh pemukul dan berkata, terima kasih. Kemudian orang gila itu pingsan dalam keadaan koma, dan Yan Shishi tertegun, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Tian menatap bagian belakang leher pria gila itu dan menemukan krisan hitam di sana. Lin Tian berjongkok, menarik rambutnya, dan segera krisan hitam itu terbuka, dan orang-orang ingin tahu tentang apa tandanya. Yan mengira Yao Zongtian tahu segalanya, jadi dia memandang Yao Zongtian dan bertanya, ada apa? Kamu bertanya padaku? Benar, apakah kamu tidak mengerti? Saya tidak mengerti. Yao Zongtian terlihat malu, tetapi Yan Shishi harus melihat Lin Tian. Lin Tian meletakkan tangannya di atas krisan hitam dan menemukan bahwa kesadaran itu seperti memasuki ruang gelap, dan tidak ada yang bisa dijelajahi. Tidak hanya itu, kesadaran akan ditelan di dalamnya, yang membuat Lin Tian takut untuk segera mengambil kembali tangannya dan berkata, sepertinya identitasnya bukan simpel. Yan Shishi ragu, apa yang bisa saya lakukan? Aku akan menyembuhkannya dulu. Ketika Lin Tian selesai, dia membawa orang gila itu ke satu sisi, dan orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tolong buat penghalang. Jangan biarkan mereka melihatnya. Lin Tian berkata kepada Yao Zongtian, dan kemudian dia menemukan senjata ajaib dari tubuhnya. Ini seperti jam. Ketika Yao Zongtian membuangnya, itu segera menjadi lebih besar, dan kemudian menutupi Lin Tian dan yang lainnya di dalamnya. Untuk sesaat, ada kegelapan dan kedamaian di dalamnya.
Yan Shishi dengan cepat membuat setumpuk lampu hijau dan menerangi daerah sekitarnya dan berkata, senjata ajaib apa kamu? Cukup gelap. Ini disebut jam perisai dan itu juga senjata abadi. Kuat. Kuat, itu bisa melindungi indera ilahi, suara, dan serangan orang-orang di bawah level 8 Sanxian. Minggu itu Sung Tian berkata dengan bangga. Yan Shishi menarik napas. Ini kuat. Lin Tian sudah mulai memperlakukan orang gila itu, tetapi Yan Shishi ragu, siapa dia? Yao Sung Tian juga tidak mengerti. Dia hanya bisa menunggu Lin Tian membangunkannya. 1 jam kemudian, Lin Tiansong melepaskan tangannya, dan orang gila itu bingung dan bangun, dan dia memandang ketiga orang itu dengan 2 mata, dan akhirnya menatap Lin Tian, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Siapa kamu dan mengapa kamu di bawah kendali aliansi? Lin Tian hanya ingin tahu bagaimana krisan hitam itu berasal sekarang. Saya Tiegu, berasal dari Gunung Salju Tandus Utara dan klan Salju Utara, kata pihak lain dengan sedih seolah mengingat sesuatu. Gunung Salju Tandus Utara? Lin Tian memikirkan gurun utara daratan, Tiegu Ensheng. Ya, saya datang dari sana, dan kemudian saya datang ke Laut Timur untuk memiliki konflik dengan orang-orang dari aliansi Tiangu, dan kemudian saya ditangkap oleh mereka, dan akhirnya saya dikendalikan oleh mereka. Lin Tian memahami seluruh proses, dan Tiegu bangkit dan membungkuk lagi, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Tiegu sepertinya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dikatakan, aku punya sesuatu untuk pergi dulu, aku khawatir aku tidak bisa menemanimu. Oh. Lin Tian meminta Yao Song Tian untuk membuka jam, dan setelah Yao Song Tian menyimpannya, Tiegu menatap Lin Tian lama sekali dan berkata, selamat tinggal. Kemudian Tiegu melompat dan menghilang di pulau itu, dan Yan Shishi bergumam, pergi saja. Apalagi yang Anda inginkan? Lin Tian bertanya, puisi itu benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya, hanya bisa berkata, susunan abadi bintang 5 ini, masih rusak. Pergi. Lin Tian membiarkan Yao Song Tian memimpin. Ketika ketiga orang itu lewat, banyak orang dari pulau itu tertarik di dekatnya. Orang-orang ini baru saja melihat kengerian Lin Tian dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa membicarakannya di kejauhan. Sampai Lin Tian melihat susunan abadi bintang 5, masih banyak orang yang menyerang susunan tersebut, tetapi dia tidak punya pilihan selain mundur ke satu sisi dan membiarkan yang lain melanjutkan. Ketika Yao Song Tian melihat ini, dia berkata, ayo datang. Orang-orang itu saling memandang, dan kemudian diam-diam mundur ke satu sisi, tetapi setiap wajah ditulis dengan ketidakpuasan, dan beberapa orang bergumam, jelas kami yang duluan. Yao Song Tian mengerutkan kening, jika kamu bisa memecahkannya, kami tidak akan merampoknya, tetapi kamu tidak bisa mematahkannya. Ini menarik banyak orang untuk melawan, dan beberapa berkata, sepertinya kamu bisa mematahkannya. Dengan dia, kamu bisa memecahkannya. Yao Song Tian sangat mempercayai Lin Tian, dan semua orang mendesis. Yao Song Tian tidak peduli dengan orang-orang ini, tetapi memandang Lin Tian dan berkata, saudara Lin, apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian melihat susunan abadi bintang 5 di sekitar pintu masuk gua dan berkata sambil tersenyum, susunan abadi yang tidak lengkap semacam ini masih sangat bagus untuk dihancurkan. Tapi semua orang mengira Lin Tian sedang bercanda. Beberapa orang berteriak, jangan hanya membicarakannya, nak. Jika Anda memiliki kemampuan, silakan. Itu saja, nak. Jangan mengandalkan satu mulut untuk berpikir kamu hebat. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi saat berikutnya, semua orang terkejut. Karena Lin Tian memegang liontin giok dan meletakkannya di susunan. Dalam sekejap, arai bergetar beberapa kali, dan kemudian pecah berkeping-keping. Sebuah lubang utuh muncul. Ini. Satu persatu, pemandangan itu dikejutkan. Beberapa orang bahkan bergumam, selama ratusan tahun, seseorang akhirnya memecahkannya. Pada saat ini, beberapa orang ingin masuk lebih dulu, dan Yao Song Tian berdiri di pintu masuk gua dan menatap kerumunan, ini yang kami buka, jadi ini milik kami sekarang. Ini segera menarik banyak keluhan orang, terutama beberapa orang yang telah menunggu selama bertahun-tahun, berharap untuk memecahkannya suatu hari nanti. Tapi sekarang, kata-kata Yao Song Tian, biarkan semua orang berteriak satu persatu, tidak adil. Rumah abadi ini milik semua orang. Ya, Xianfu, setiap orang punya bagian. Yan Shishi tidak menyangka orang-orang ini begitu kurang ajar dan berkata, kami memecahkannya, kenapa kamu punya bagian? Siapa yang membiarkan kami melihatnya? Beberapa orang berkata dengan nakal, yang lain berteriak, kami memiliki banyak orang, jadi lebih baik tidak memprovokasi kami, atau kami akan bertarung bersama, Anda mungkin bukan lawan kami. Yao Song Tian tidak berharap orang-orang ini begitu tidak tahu malu, dan Puisian menjadi lebih marah. Kemudian suara seorang lelaki tua datang dari kerumunan, biarkan aku menjadi wasit. Semua orang berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjubah emas, dan janggutnya masih keemasan. Dia dengan hormat berkata, Tuan Yi. Yao Song Tian mengerutkan kening. Ini lagi. Itu? Yan Shishi bertanya-tanya mengapa Yao Song Tian mengatakan orang tua ini, dan Yao Song Tian berkata, orang ini adalah orang yang kuat, dan selalu suka menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik?
Artinya, jika ada perselisihan dengan orang lain, dia akan berdiri dan membantu, dan kemudian dia akan mendapatkan beberapa keuntungan sendiri. Beberapa orang menyukainya, jadi mereka memanggilnya orang tua yang baik. Tengah hari Minggu itu jelas menderita kehilangannya dan sangat tertekan. Benar saja, orang-orang di tempat kejadian optimis tentang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menertawakan Lin Tiansan. Nama saya Ishan, seorang Sanxian di wilayah laut ini, dan tidak ada kekuatan di baliknya, jadi kata-kata saya adalah yang paling adil dan paling adil. Yao Zongtian berkata, berapa banyak senjata ajaib yang kamu adu padaku, orang tua yang jahat. Lubang? Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya atas ketidakmampuan Anda? Yang mudah ini baik menghadapi keluhan. Di tengah minggu, cuaca harus dimulai, tetapi Ishan berkata sambil tersenyum, setan kecil, kamu tahu aku kuat, jadi jangan coba-coba melakukannya. Begitu Yao Zongtian memikirkan kemampuan aneh Ishan, dia harus menahan amarahnya dan menatap Lin Tian. Hati-hati, jangan melanjutkan perjalanannya. Lin Tian memandang lelaki tua itu dan bertanya, mau masuk? Seperti yang Anda lihat, tentu saja ada bagiannya, dan banyak orang telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi kita harus membiarkan semua orang bersaing. Persaingan? Lin Tian tertawa aneh, cara yang mudah dan baik itu, benar. Bagaimana jika saya tidak membiarkan semua orang bersaing? Lin Tian tampak tersenyum, tapi Ishan menggelengkan kepalanya dan berkata, selama aku melihatnya, aku akan membiarkan semua orang bersaing. Lin Tian tiba-tiba tertawa, saya pemarah. Oh, temperamen apa? Yishan bertanya sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika seseorang ingin mendapatkan apa yang saya pecahkan, mereka harus membayar harganya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang segera menolak untuk menerimanya, dan beberapa orang juga memberanikan diri dari semua orang. Wah, ada Lao Zai, kamu seharusnya tidak merajalela. Ya, Tuan Yi adalah yang paling adil. Yishan tersenyum pada Lin Tian dan berkata, anak muda, Anda tahu, semua orang mendukung keputusan saya. Ini urusanmu, bukan urusanku, bahwa mereka mendukungmu. Setelah Lin Tian selesai, dia memandang Yan Shishi dan Yao Zongtian, ayo masuk dan abaikan mereka. Suara rahmat Yao Zongtian dan Yan Shishi mengangguk, tetapi pada saat ini, Yila melambai, dan sebuah dinding menghalangi lubang itu. Minggu itu cuaca mengatakan, itu langkah lain. Yan Shishi mengerutkan kening dan mencoba menyerang dinding, tetapi itu sulit dan tidak bisa diguncang sama sekali. Tapi Ishan tertawa. 3. Duduk dan mengobrol dengan baik. Jangan terburu-buru. Lin Tian tiba-tiba berbalik dan menatap Ishan. Kamu harus membayar tindakanmu. Tutut, anak muda, apa yang kamu lakukan begitu galak? Semudah itu untuk tertawa. Begitu suara Ishan jatuh, yang lain mulai berteriak, dan Lin Tian sia tertawa, aku tidak takut mati, aku akan datang. Lin Tian tiba-tiba tertawa, yang membuat semua orang berpikir bahwa Lin Tian ditakuti oleh Yishan. Yishan terus menjadi orang baik, dan menertawakan semua orang dan berkata, semuanya, dia tidak menghentikan kita. Ayo masuk bersama. Semua orang bersorak, dan Yao Zongtian memandang Lin Tian dengan muram, saudara Lin, biarkan mereka mengikuti. Lin Tian menertawakan Yao Zongtian dan berkata, mari kita tunggu permainan yang bagus. Yao Zongtian ingin tahu tentang apa yang dimaksud Lin Tian, dan bahwa Yan Shishi tahu bahwa Lin Tian selalu mengatakan apa yang dia maksud dan tidak bisa membiarkan mereka masuk begitu saja, jadi dia tertawa dan berkata, apa yang akan Anda lakukan, Tuan Lin? Mengadu domba mereka. Lin Tian mengucapkan 3 kata dan melanjutkan, tetapi orang-orang itu tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, terutama Yishan, jadi mereka sangat lega. Tetapi Lin Tian membawa Yao Zongtian dan Yan Shishi di tengah jalan, dan tiba-tiba berkata kepada mereka, ikuti saya akan pergi kemana saya ingin pergi. 2 orang tidak mengerti, tetapi Lin Tian menggunakan transmisi suara berikutnya, dan kecepatannya sangat cepat. Sampai 3 orang datang ke sudut gua, Lin Tian berkata sambil tersenyum, pergi ke teater. Yao Zongtian dan Yan Shishi saling memandang, ingin tahu tentang apa yang dikatakan Lin Tian tentang pergi ke teater. Bagi mereka yang mengikuti, dan juga melihat sekeliling, terutama untuk melihat Lin Tian hanya berjarak dari mereka, tetapi tidak bergerak maju, menunjukkan ekspresi penasaran. Namun, saat mereka berjalan dalam jarak tertentu, Lin Tian mengeluarkan batu roh dan memainkannya ke suatu tempat. Tidak ada apa-apa di dalam gua. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala di mana-mana, dan kemudian panah emas keluar. Orang-orang terkejut dan melawan. Namun, panah ini sangat ganas. Bahkan mereka yang berada di level 5 dan 6 Sanxian terluka parah. Sekarang, apa yang terjadi? Beberapa orang ketakutan saat melawan, dan cara yang mudah ditakuti itu, ada susunan abadi yang tidak lengkap di sekitar. Tetapi seseorang menatap posisi Lin Tian-san, mengapa mereka baik-baik saja? Yishan memandang Lin Tian, tetapi menemukan bahwa Lin Tian tersenyum pada mereka, dan Yishan berkata dengan marah, dia curang. Tetapi Lin Tian tertawa, saya berkata, saya akan membayarnya, tetapi Anda tidak percaya. Ketika mereka mendengar ini, mereka menyesalinya, dan Yishan Dao berkata, wah, mengapa kamu begitu kejam?
Saya telah mengingatkan Anda, tetapi Anda bersikeras untuk datang, salahkan saya. Lin Tian tersenyum. Yishan sangat marah sehingga dia menggigit giginya, terutama yang lain yang belum pernah diadu oleh orang lain, tetapi sekarang dia diambil oleh Lin Tian. Lin Tian menertawakan kerumunan. Jika Anda ingin disalahkan, salahkan orang baik ini. Dia membawamu masuk. Benar saja, banyak orang mulai mengeluh tentang Yishan. Beberapa orang berteriak kepada Lin Tian, bantu saya, bantu saya. Orang-orang ini semua tahu bahwa Lin Tian tahu susunannya, jadi sekarang mereka menaruh harapan pada Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, mau keluar. Orang-orang itu mengangguk dengan liar, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Selama kamu menyerang orang baik ini, aku akan membiarkanmu keluar. Kerumunan terkejut, dan Yishan menatap, jangan tertipu. Tetapi banyak orang bertengkar dengan Yishan untuk hidup mereka, sementara beberapa memarahi Yishan, kaulah yang mengadu domba kami. Melihat adegan ini, Yan Shishi tercengang, orang-orang ini memalingkan wajah mereka dengan cepat. Tapi Yao Zongtian berkata, akhirnya biarkan orang ini mengalami perasaan dikelilingi. Kebaikan yang muda itu marah dan sedih. Wah, tahukah kamu apa yang salah denganku? Maksudmu adil dan adil? Ya. Mengapa Anda marah ketika saya memberi Anda keadilan? Lin Tian bertanya. Yishan sangat marah sampai dia kehilangan kesabaran. Kamu, tunggu. Setelah itu, Yishan memiliki kekuatan yang kuat, dan tujuannya adalah di mana Lin Tian berada. Tapi serangan pria ini langsung dilawan oleh barisan sekitarnya, sehingga serangannya tidak bisa menyentuh Lin Tian sama sekali. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan buang energimu. Yishan tidak mau terus menyerang, tetapi Lin Tian menertawakan orang-orang, bagaimana dengan saya? Aku tidak akan bermain denganmu. Jika saya ingin adil dan adil, saya akan terus mengikuti Anda. Jika saya ingin hidup, saya akan melarikan diri tanpa apa-apa. Setelah itu, Lin Tian membawa Zongtian dan Yan Shishi untuk melanjutkan minggu lalu. Ketika orang melihat ke belakang, ada cahaya putih di satu tempat, jadi seseorang mencoba lari ke sana. Setelah beberapa saat, pria itu melarikan diri, dan yang lainnya berlari keluar. Yishan sangat marah sehingga dia hanya bisa melihat Lin Tian memasuki gua. Bajingan, aku akan menjagamu saat kamu keluar. Yishan akhirnya berbalik dan pergi, dan Yao Zongtian, yang sedang berjalan di dalam gua, tertawa sangat bahagia. Sangat keren melihat lelaki tua jahat itu menahannya. Yan Sisi juga berkata sambil tersenyum, tidak, orang tua terkutuk ini penuh dengan kebajikan, keadilan dan moralitas. Akibatnya, dia terjebak, dan kemudian dia sangat marah. Lin Tian tertawa, penjahat semacam ini harus membayarnya. Yan Shishi sangat setuju dengan Lin Tian, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan kata lain, bagaimana Anda tahu ada susunan abadi yang tidak lengkap di gua ini? Ini membuat Yao Zongtian bertanya-tanya dan menatap Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, di luar gua, saya sudah merasakan keberadaan susunan abadi di dalam, jadi saya mengambil kesempatan untuk memimpin mereka ke dalam dan memberi mereka pelajaran. Yao Zongtian dan istrinya tahu betapa gelapnya Lin Tian. Namun, mereka sangat menyukai perilaku seperti ini. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka harus mengingatkan mereka terlebih dahulu jika mereka memiliki kesempatan lain. Tepat ketika mereka bahagia, Lin Tian berhenti dan berkata, ini dia. Dua orang tercengang, lalu melihat ke depan, hanya melihat kristal peri bintang 5, dan air. Tidak hanya itu, ada banyak senjata ajaib di gua ini. Lin Tian tidak bisa melihat mereka. Tapi Yao Zongtian sangat bersemangat sehingga dia menatap senjata ajaib itu. Mereka adalah senjata abadi. Puisi yang juga menunjukkan ekspresi terkejut, makhluk abadi ini memiliki begitu banyak hal baik. Lin Tian mengambil kristal peri bintang 5 di satu tangan, dan kemudian tersenyum pada kedua orang itu, kecuali kristal peri ini, apalagi yang kamu inginkan, ambillah dengan santai. Yao Zongtian malu untuk mengatakan, kamu tidak membutuhkan senjata ajaib ini. Aku tidak bisa melihatnya. Kata-kata Lin Tian mengejutkan Yao Zongtian, tetapi Yan Shishi tidak sopan. Dia menemukan beberapa pil dan keterampilan sihir secara langsung, lalu tersenyum dan berkata, saya tidak ingin senjata ajaib, saya ingin ini. Yao Zongtian hanya mengumpulkan senjata ajaib secara langsung. Dengan cara ini, semuanya dibagi oleh 3 orang. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Yao Zongtian memikirkan Yishan di luar. Apakah kamu ingin menunggu, atau orang ini pasti akan mendorong orang untuk menghentikan kita di luar? Yan Shishi setuju dengan pandangan ini, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takutkan? Pergi. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia keluar dari gua, dan Yao Zongtian serta Yan Shishi segera mengikuti. Saat ini, Yishan, yang berada di luar gua, benar-benar menyemangati orang, dan dia berkata kepada mereka, jika kamu ingin membalas dendam, tinggallah. Beberapa orang pemalu menjauh dan tidak ingin terus berjuang, sementara beberapa orang dengan dendam tinggal dan menunggu dia Yishan membalas dendam Lin Tian.